Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang mengenal teks pidato. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian teks pidato. Yang kedua, ciri-ciri teks pidato. Yang ketiga, struktur teks pidato. Yang keempat, jenis-jenis teks pidato. Dan yang kelima, tips membuat teks pidato. Dan yang keenam, manfaat teks pidato. Adapun pengertian dari teks pidato. Teks pidato adalah suatu karya tulis yang menguraikan suatu konsep atau uraian yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara kepada masyarakat pada saat berpidato. Nah, adik-adik, biasanya isi pidato itu dirancang terlebih dahulu agar pembicara dapat menyampaikan maksudnya secara terorganisir dan menarik. Adapun ciri-ciri teks pidato. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Dan yang ketiga, menggunakan struktur yang jelas. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Adik-adik, adapun struktur dari teks pidato. Yang pertama yaitu pembukaan, di mana berisikan perkenalan, ungkapan terima kasih, penegasan topik pidato, dan basa-basi pembuka. Semuanya ini termasuk dalam pembukaan. Dan yang kedua, isi, di mana isi ini berisi tentang uraian atau gagasan yang dimaksudkan pembicara terdapat pada komponen isi, di mana topik pidato harus dijelaskan secara metodis, logis, dan didukung dengan informasi dan fakta yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, penutup, di mana penutup ini biasanya berisikan kesimpulan, ajakan bertindak, dan pesan terima kasih disertakan di bagian penutup. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis teks pidato. Adapun jenis-jenis teks pidato, yang pertama, pidato informatif, di mana tujuan pidato informatif adalah untuk mengedukasi audiens tentang suatu subjek tertentu. Kemudian, pidato argumentatif. Pidato argumentatif menggunakan fakta dan bukti logis untuk mendukung atau menyangkal posisi mereka. Kemudian yang ketiga, pidato persuasif, di mana biasanya pidato ini bertujuan untuk mempengaruhi audiens agar bertindak atau mengambil sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang keempat, pidato rekreatif, di mana pidato ini biasanya untuk menghibur penonton.
Adik-adik, adapun tips menyusun teks pidato. Yang pertama yaitu memilih topik yang menarik, minat audiens, dan sesuai dengan situasi. Dan yang kedua, selidiki dulu subjek yang dipilih secara mendalam. Dan yang ketiga, ciptakan struktur pidato yang koheren dan mudah dipahami. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang formal dan konvensional. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan frasa yang dibuat dengan baik. Dan yang keenam, memanfaatkan kata-kata yang menarik. Dan yang ketujuh, sebelum memberikan pidato, lebih baiknya dulu kita belajar. Kemudian adapun manfaat mempelajari teks pidato, di mana meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Dan yang kedua, memperkuat kemampuan berpikir analitis dan kritis. Dan yang ketiga, menjadi lebih mahir dalam menyusun frasa yang ditulis dengan baik. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas kita untuk meyakinkan orang. Dan yang kelima, memperluas pemahaman kita tentang berbagai mata pelajaran. Nah, adik-adik, itulah tadi materi singkat tentang teks pidato. Baik, di sini kakak akan membacakan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya dari materi teks pidato ini adalah di mana pidato itu merupakan bentuk komunikasi lisan yang disampaikan di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi, di mana biasanya pidato ini disusun secara sistematis dengan bagian pembukaan, isi, dan penutup. Teks pidato ini juga harus memiliki bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens, di mana pembicara juga harus mampu menyampaikan pesan dengan ekspresi dan intonasi yang sesuai agar pesan tersebut bisa diterima dengan baik. Nah, pidato ini juga sering digunakan dalam berbagai kesempatan seperti acara resmi, pendidikan, atau peringatan hari-hari penting. Baik, sekian dari materi tentang teks pidato. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kakak ucapkan terima kasih.